dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh keyakinan, terjadilah. Kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan, para agung, para suci, atas penyertaannya dalam meditasi pagi ini. Kemudian kita kembali ke kesadaran, gerakan jari kaki, jari tangan, buka mata sambil tersenyum. Atma Namaste. Gimana? Oh iya, belum di ini. Gimana meditasi PHP-nya? Thank you, Pak Abe. Thank you, Pak Abe. Atma Namaste. Namaste. Namaste, Ko Abe. Namaste. Namaste, Ko Abe. Terima kasih semua. Terima kasih, Ko Abe. Ada temuan Selamat apa di pagi pagi. ini? Atma Namaste. Namaste. Terima kasih. Sama-sama. Itu siapa tuh yang ngomong tuh? Atma Namaste, terima kasih Ko Abe dan teman-teman semua. Gimana PHP healing-nya? Mantap. Keren. Ko Abe keren. Ada kerasa apa? Ngantuk Sakit banget, kepala, Abe. Ko Abe. Kenapa? Kepala. Berat kepala. Oh gitu. Sering di PHP-in atau sering Ngantuk, Ko Abe. Oh ngantuk. Iya. Tadi ada menyadarkan, sadar nggak ada bibit yang ternyata kita tanam juga atau apa? Yang tentang PHP. Iya. Iya, keingat. Oh, siapa tuh? Bu Asri ya? Ingat dan memang sekarang menjadi lebih berhati-hati kalau mengatakan janji. Jadi kalau bisa juga kalau memang tidak perlu menjanjikan sesuatu, even though itu suatu yang ringan ya. Misalnya udah nanti misalnya kepada anak, nanti ibu belikan apa atau apa gitu ya, suatu hal yang sangat gampang gitu tapi terus kita lupa. Nah, ini bisa menjadi hutang janji. Nah, ini sekarang saya mulai menghindari untuk gampang sekali mengucapkan kalimat seperti itu. Karena kalau gampang mengucapkan, biasanya justru kita akan lupa. Tetapi bukan juga menjadi pelit ya, atau nggak generous terhadap orang lain atau orang-orang yang kita cintai. Nah, tadi ternyata juga dengan meditasi diingatkan tuh, oh iya, aku pernah ini janji mau ngelarisin asuransinya temanku. Oh iya. Oh udah janji, udah bilang ke dia. Aku udah bilang ke dia mau ngelarisin asuransinya dia, tapi ternyata sampai sekarang kan belum. Nah, tadi aku doain dia supaya dia prosper, supaya dia banyak omsetnya. Nanti kalau asuransi mobilku ini selesai, nanti kita bisa ngobrol untuk consider itu apa namanya masuk ke asuransi dia. Tapi baru tadi kali sudah aku doain. Kenapa? Baru tadi ini keinget. Aku sebenarnya di haunting sih, sudah seperti di apa semacam bawah sadar atau divine soul itu juga ngomong gitu, somehow itu loh, kamu juga udah pernah janji tuh sama Agnes gitu kan, untuk kamu mau ngelarisin dia gitu kan. Nah, ini yang terus kemudian, oh iya, ini nih perlu nih berarti diselesaikan. Pun kalau buat saya misalnya saya tidak bisa menyelesaikan, itu betul-betul saya harus ngomong sama orangnya dengan baik bahwa I'm sorry, aku nggak bisa saat ini untuk memenuhi janji itu. Supaya kita sudah tidak hutang lagi gitu. Dan terlebih mendoakan untuk dia bisa laris gitu kan. Atau prosper lah seperti itu. Soalnya lagi nggak mau di ghosting kan. Gitu. Itu sih yang tadi ini. Terus yang apa? Yang lain-lain sama orang bank gitu kan.
Itu kalau misalnya orang bank suka, Bu Astri ini dong beli ini, beli itu, deposito ini, SR, ORI atau apa, obligasi ini, reksadana dan seterusnya. Ini sekarang saya juga mau belajar untuk tidak cepat mengatakan iya deh nanti dulu. Jangan iya dulu. Jadi lebih baik oke, saya coba pelajari, pun kalau tidak memang perlu disampaikan. Jadi tidak menggantung harapan orang lain. Nah, today saya habis gratitude ini, kerja sebentar, terus nanti siang pas istirahat saya mau ke bank, mau melunasin hutang saya. Hutang janji saya maksudnya. Sudah. Iya. Oke, demikian kami. Iya, thank you. Thank you. Yang single dan pacaran hati-hati. Janji-janjinya dilunasin dulu, nanti di ghosting loh. Jangan sampai di ghosting. Gitu. Sandra tadi ada pas banget apa tuh yang tadi Sandra chat? Ada mau ngomong nggak? Ini baru pas meditasi aja aku ini ide-idenya nggak dipersiapkan, jadi butuh feedback juga gitu. Aku kok Abe cerita. Gimana? Kok Halo? ada tawaran-tawaran proyek, tapi-nya belum ada yang deal gitu loh, masih menggantung semua. Oh gitu, terus ya, terus menyadari. Jadi tadi pas meditasinya. Banyak menggantung orang, menggantung orang. Iya, makasih kok. Oh ya. Iya. Jadi kalau kita ya terutama kan yang penting project-project kan yang ini. Ya minta maaf aja lah yang pernah kita janji-janjiin gitu. Ada lagi yang tentang meditasinya sebelum kita ke Mona? Aku ya? Iya boleh. Kenapa Bu Mita? Iya, tadi tiba-tiba aku teringat partner bisnisnya suamiku. Nah, pada waktu itu suamiku usahanya kan broke dengan kerugian hampir 1 miliar. Iya. Nah, terus di partner bisnisnya suamiku itu setiap kali waktu itu dia janjian, dia bangun rumah dulu. Dia bilang sama suamiku, ntar tahun depan kamu ya, gitu. Terus kenyataannya nggak dipenuhi. Kemudian berikutnya dia beli mobil dia juga bilang begitu. Ntar mobilmu diganti ya, gitu. Ternyata sampai akhirnya usahanya itu broke dan dia tidak membagikan 1 rupiah pun dari hasil usahanya itu ya. Padahal sampai sekarang usahanya itu tetap berjalan setelah suamiku melepaskan. Tetap berjalan. Lalu tetap jalan dan nama komisarisnya pun diganti, diganti semua atas nama anaknya. Nah, aku jadi ingat memang suamiku itu sukanya ngomong iya deh, janji dia itu orang yang nggak bisa bilang tidak gitu. Nah, sebelumnya itu aku merasa, aduh orang kok kayak begitu ya, usaha kok seperti itu. Padahal teman dekat dia itu dulu dari nggak punya apa-apa, kita yang saat itu maksudnya lebih di atas dari dia ya, waktu itu kita masih punya macam-macam sampai dijualin macam-macam, dia tetap ada, kita sampai nggak punya apa-apa, kok bisa seperti itu. Tadi itu hadir dan menyadarkan aku, wah ternyata kata-kata suamiku yang dia menjanjikan ini itu dia bilang dia janji juga waktu, mungkin ya dia tuh seorang yang nggak enakan gitu, ternyata berbuahnya seperti itu. Jadi tadi aku jadi sadar, oh ya udah, tadi aku menghadirkan orang itu di hadapanku karena aku sempet bengkel banget ya, karena usaha partner bersama kok seperti itu. 2 janji yang besar buat kami tidak dia penuhi, dan sampai
akhirnya suamiku melepaskan kerjasamanya, itu tidak juga ada pembagian 1 rupiah pun untuk suami saya. Jadi ya, aku menghadirkan dia, aku bilang Atma Namaste, semoga hutang di antara kita sudah selesai, aku melepaskan semuanya. Ini yang dari sisi aku kok malah nangis. Sebagai istri ya, karena pada waktu itu tuh rasanya berat banget ya, sampai untuk waktu itu kami beli beras pun saya sampai utang pada adik saya, dan karena uang tabungan itu nggak ada ya, kosong, jadi saya minta 100.000 untuk beli beras pun nggak bisa ambil. Untung saya waktu itu punya kartu kredit, dan saya beli beras pakai kartu kredit. Sesuatu yang, dan hari ini saya melepaskan. Terima kasih Ko Abi. Sama-sama Bu Meta, ya.